warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan dimanapun anak-anak ustazah berada. Dan ustazah harap pada anak-anak ustazah, khususnya anak-anak kelas 5 ini, semoga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadahnya, tetap melaksanakan ibadah atau rutinitas hariannya di rumah. Kalau sekolah kita kegiatannya sholat sunnah dan merojaah, saya harapkan di rumahnya juga seperti itu. Jadi tidak ada beda maupun sekolah ataupun di rumah. Dan saya harap kegiatan itu anak-anak ustazah lakukan dengan rasa tanggung jawab karena kewajiban terhadap diri sendiri, ya anak ya, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena ibadah merupakan tanggung jawab kita terhadap siapa? Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, melanjutkan pelajaran kita kemarin yaitu mengenai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sekarang kita akan masuk ke materi pelajaran PPKN yang mengenai materi yaitu hak warga masyarakat. Sebelum kita memasuki materi ini, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu hak warga masyarakat. Kita akan bahas dulu apa itu hak. Oke, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap manusia memiliki hak sesuai dengan peranannya masing-masing atau peranan yang dimilikinya masing-masing. Terdapat beberapa hak dasar yang sudah melekat pada diri seorang manusia. Apa itu hak dasar pada diri manusia? Yaitu hak yang disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang mendasar yang melekat pada diri manusia. Apa itu contoh hak asasi manusia? Yaitu hak untuk hidup. Ya, itu namanya hak asasi manusia. Kita lanjut ke hak warga masyarakat. Apa itu hak warga masyarakat? Yaitu hak yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan supaya warga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, hak setiap warga masyarakat itu dilindungi oleh pemerintah. Adapun hak warga masyarakat meliputi yang pertama, bisa Anda lihat di layar ini, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, ada hak menggunakan fasilitas umum atau hak untuk menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, ada hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Yang keempat, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Yang kelima, hak untuk memperoleh pendidikan. Dan yang keenam, hak untuk ikut dalam pemerintahan. Akan saya jelaskan satu-satu di sini. Yang pertama, akan saya jelaskan dulu hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kalian lihat ada gambar, ya. Coba kalian lihat di sana ada orang banyak. Nah, di situ adalah bentuk daripada mereka seperti memiliki pemikirannya masing-masing. Di situ kalian lihat banyak kan, ada orang banyak di sana. Nah, kita akan bahas dulu apa itu pendapat. Pendapat adalah pikiran yang kita miliki tentang sesuatu. Sekali lagi, pendapat adalah pikiran yang kita miliki tentang sesuatu. Kita berhak mengungkapkan pendapat yang kita miliki secara bebas. Orang lain ini tidak
memotong ucapan kita jika kita berpendapat. Jika pendapat kita yang kita ucapkan belum selesai, mereka tidak berhak untuk memotong pembicaraan kita. Lalu apa itu lagi? Orang lain juga tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada kita. Kalau pendapat kita ya pendapat kita, pendapat mereka ya pendapat mereka. Jadi tidak ada saling memaksa atau memaksakan. Tapi jika kita memang tidak menyetujui pendapat orang itu, maka kita boleh apa? Boleh untuk mengutarakan pendapat kita sendiri. Lalu selanjutnya yang kedua, saya menjelaskan lagi, yaitu mengenai hak untuk menggunakan fasilitas umum. Contohnya seperti kalian lihat di depan ini, kalian lihat ada orang berobat itu, ya. Nah, di sini contohnya masyarakat atau warga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, di mana itu biasanya? Biasanya di klinik, di rumah sakit, ya. Biasanya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu adalah fasilitas umum yang biasa digunakan oleh siapapun untuk pergi berobat. Apalagi contoh hak untuk menggunakan fasilitas umum? Tuh, kalian bisa lihat di bawah ini juga ada taman bermain. Kalian boleh bermain di taman bermain, menggunakan jalan raya. Itu juga adalah hak untuk menggunakan fasilitas umum. Lalu yang ketiga ada hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Ya, kalian perhatikan di sini juga ada polisi membantu anak-anak menyeberangi jalan. Nah, itu gunanya apa? Itu tadi hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya, dibantu oleh polisi lalu lintas ketika kita menyeberangi jalan. Kalian perhatikan juga di jalan itu ada garis-garis putih, itu namanya adalah zebra cross, tempat kita menyeberang apabila kita di jalan raya. Lalu yang keempat, ya kalian bisa lihat di sana, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Tuh, ada gambar orang lagi sholat, ya kan? Ada lagi sholat, itu adalah hak mereka untuk menganut agamanya dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya sendiri. Dan yang kelima, hak untuk memperoleh pendidikan. Kalian juga bisa lihat dari gambar, ada guru yang sedang mengajari murid-muridnya. Di sini hak, apa ini yang masuk sini? Hak untuk memperoleh pendidikan, yaitu hak kalian sebagai siswa. Kalian berhak untuk mendapat ilmu dari guru yang mengajarkan kalian. Semua warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama, ya. Siapapun boleh mendapatkan hak pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan oleh negara. Dan yang keenam, hak untuk ikut dalam pemerintahan. Kalian lihat di sana ada kotak, ya, itu ada kotak pemilihan. Itu namanya kotak suara. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian sudah cukup umur, maka kalian berhak untuk mengikuti yang namanya pemilu dan pilkada. Apa itu pemilu? Pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum, di mana di sini bertujuan untuk memilih kepala negara seperti presiden. Sedangkan pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah, karena pilkada itu singkatan dari pemilihan kepala daerah. Nah, di sini kalian berhak untuk memilih siapapun calon yang ingin kalian pilih. Nanti kalau kalian udah besar, enak ya, sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan hati nurani kalian, tidak ada dipaksa oleh siapapun. Teman-teman kawannya milih ini, maka pilih ini juga. Enggak, itu semua adalah sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga berhak untuk bercita-cita menjadi kepala negara. Kalian berhak untuk menjadi presiden. Kalian berhak untuk menjadi gubernur. Kalian berhak menjadi siapapun nanti apabila kalian sudah dewasa. Dan itu tadi macam-macam hak dalam masyarakat atau warga masyarakat. Nah, hak di sini tadi dapat kita simpulkan, hak adalah sesuatu yang harus apa? Merupakan sesuatu yang harus kita terima, itu hak namanya. Hak dan kewajiban itu sejalan, seimbang dan seiras. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang kewajiban. Untuk hari ini kita bahas tentang hak. Jika nanti ada pertanyaan dari kalian, maka silahkan kalian tanyakan ke WA Ustazah Khalid Japri. Silakan tanyakan apapun dari materi tadi.
Ustazah akan menunggu pertanyaan dari kalian dan akan Ustazah jawab sebisa Ustazah. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Untuk menutupi pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna istinaba. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.